Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya, sehat dan bahagia. Kita harus selalu sehat dan bahagia supaya nanti kita dalam menjalani pendampingan ini berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum kita lakukan pendampingan individu yang kedua ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah Bu, sebelum saya menanyakan untuk diskusi yang awal ini, saya ingin menanyakan Bu Dewi, apakah lembar 360 derajat umpan baliknya sudah dipersiapkan Bu? Sudah Sudah ya? untuk diri Ya, itu nanti jenengan sebarkan ke 5 guru dan kepala sekolah serta murid ya, nanti pada waktu nanti bisa diunggah sebelum pada PI yang ketiga. Baiklah, terus ini nanti saya juga akan memberikan lembar gimana ya? Bentar. Ini nanti besok untuk lembar kerja rencana penyampaian pengalaman disiplin untuk pelaksanaan lokakarya yang kedua besok hari Sabtu tanggal 10 nih Bu. ini diisi tulisan apa? Besok itu menjadi gambaran panjenengan nanti besok pada waktu loka itu gambarannya LK-nya seperti itu, nanti bisa dipelajari di rumah. Itu saja. Baiklah, saya akan menjelaskan yang mana nanti fokus dari pendampingan individu yang kedua ini. Yang pertama yaitu kita nanti akan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Terus yang kedua yaitu kita akan merefleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 filosofi KHD, dan yang kedua yaitu modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 yaitu visi dan prakasa perubahan seorang guru penggerak. Terus yang fokus pendampingan yang ketiga yaitu nanti kita akan diskusi tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokakarya yang pertama kemarin ya Bu ya. Terus yang keempat yaitu fokus pada pendampingan mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan kepada kepala sekolah, teman-teman guru dan tenaga kependidikan, yang mana nanti saya akan sebagai moderatornya, nanti Ibu Dewi akan memimpin jalannya diskusi ini. Itu fokus dari pendampingan kami. Baiklah, saya akan berdiskusi dengan Bu Dewi. Proses kegiatan belajar daring Bu Dewi selama 1 bulan terakhir ini seperti apa Bu? Hasilnya Bu? Hasilnya saya selama 1 bulan terakhir saya mempelajari tentang modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai yang sudah ada pada diri saya adalah kolaboratif, serta peran saya adalah usaha dan murid pelajarannya, dan serta inovatif. Kemudian saya juga sudah mempelajari modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, di mana visi tersebut saya susun untuk pembelajaran di kelas saya. Nanti bisa dipakai untuk dalam diskusi yang nanti ya Bu ya, untuk prakasa visi dan prakasa perubahan. Dan untuk rencana tindak lanjutnya dalam pendampingan individu yang pertama kemarin gimana? Yang pertama kemarin saya itu penyelesaian itu Google Sheet saya. Kebetulan itu Google Sheet saya itu belum selesai dan belum saya masukkan data-datanya. Jadi waktu pendampingan yang sama Bu Eri itu terus saya sampai di rumah saya selesaikan Google Sheet-nya. Dan sekarang alhamdulillah setiap selesai mengerjakan tugas langsung saya masukkan ke Google. Oh ya, bagus sekali ya Bu ya. Saya juga kemarin sudah melihat apa yang menjadi rencana tindak lanjutnya, dan kemarin sudah saya utarakan sama, dan sudah saya lihat juga prosesnya, sudah saya laporkan ke Bu juga. Baiklah, untuk dalam aktivitas
mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan ini nanti, apakah Ibu sudah meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah? Sudah, dan sudah minta izin ke kepala sekolah sama rekan sejawat saya juga. Semoga nanti lancar ya Bu ya. Kalau sudah minta izin, alhamdulillah. Sekarang untuk dalam dukungan ya, kita dukungan kepala sekolah, teman sejawat dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini gimana Bu? Saya merasakan ya dukungan mereka sangat luar biasa sekali kepada saya, sangat mendukung. Sangat mendukung dalam bentuk apa Bu? Bentuknya seperti fasilitasnya yang konkret dari sekolah saya, kemudian secara moral berupa motivasi dan doa kepada saya. Sekali ya Bu ya. Terus kalau tantangannya gimana ada enggak? Kalau Selama ini tantangannya alhamdulillah ya kita saya belum menemukan tantangan yang saat ini ya saat ini belum ada ya, alhamdulillah ya. Diberi kelancaran ya, nanti semoga sampai 6 bulan ke depan semoga bisa berjalan dengan lancar. Untuk rencana kedepannya sebagai guru penggerak itu supaya bisa maksimal ada nggak? Ada, saya itu manajemen waktu yang baik dan konsisten. Kemudian saya banyak membaca, banyak belajar tentang literatur pendidikan untuk memperluas wawasan saya. Kemudian saya aktif di komunitas belajar, misalkan gugus PAUD Anggrek saya, IGTKI, IGYJJ, seperti itu. Bagus sekali nih Bu jenengan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini sudah menerapkan apa yang menjadi nilai dan peran guru penggerak, dan nanti kita juga akan melaksanakan yaitu tentang mau pengembangan untuk pengelolaan sekolah dengan adanya visi dan prakasa perubahan nanti kita akan diskusikan. Terus ini untuk yang pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 serta 1.3 itu yang dipelajari itu apa saja? Satu sampai modul 1.1 itu saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki-Hajar Dewantara. Itu yang saya garis bawahi itu berpusat pada murid pembelajarannya, kemudian lebih memanusiakan manusia itu. Kemudian yang modul 1.2 itu saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, nilai saya yang sudah ada pada diri saya awalnya kolaboratif, kemudian peran saya itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak, di mana saya juga sudah membuat visi guru penggerak untuk saya laksanakan di pembelajaran kelas saya. Baik sekali ya Bu ya, berarti Ibu sudah mempelajari apa yang menjadi pembelajaran di daring dengan Bapak fasilitator dan teman-teman TGP yang lain ya Bu ya. Untuk pembelajaran itu apakah sudah diimplementasikan ke kelas itu? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Terus coba digambarkan seperti apa gitu. Misalkan untuk yang modul 1.1 itu pembelajaran saya sudah saya setting, sudah saya buat rencana dan juga pelaksanaannya yang berpusat pada murid. Kemudian nilai dan peran saya sebagai guru penggerak yaitu saya menciptakan lingkungan yang kolaboratif bersama anak-anak. Kemudian saya melakukan inovasi untuk pembelajaran saya setiap harinya. Kemudian melakukan refleksi juga untuk kegiatan yang telah saya laksanakan. Selain itu juga saya juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya serta kepala sekolah. Selain itu saya juga sudah berkolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lain. Untuk yang modul anu 1.3 visi guru penggerak saya itu mengenai mewujudkan generasi yang inovatif dan kreatif melalui pembelajaran yang berpusat pada
itu anunya, visinya. Visinya. Ya. Baiklah, sekali ya Bu ya, visinya semoga nanti bisa terwujud untuk kedepannya ya Bu ya. Ya, oke. Terus untuk perubahan yang terjadi di kelas, gimana respon dari murid-murid Ibu itu? Mereka sangat senang sekali ya Bun, terus antusias pastinya, antusias menanti setiap harinya, nanti belajar apa seperti itu. Kemudian perasaan mereka juga terlihat sangat senang, sangat riang, gembira ketika mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Itu kalau dari muridnya sudah antusias dan senang. Untuk dari diri Ibu sendiri, Saya selaku guru penggerak, saya merasa bangga ya apabila anak-anak saya itu mereka itu terlihat senang dan menyukai apa yang sudah saya berikan pembelajarannya. Saya merasa bangga. jadi kalau anaknya sudah senang, Ibu juga ikut senang. Iya, nanti akan pembelajarannya akan tercapai dengan maksimal ya Bu ya, karena dengan suasana yang menyenangkan, jadi nyaman, jadi anak-anak akan optimal untuk potensi yang dikembangkan. Ya. Terus untuk kedepannya apa masih ada yang diperbaiki untuk itu? Kedepannya saya cuma public speaking saya, jadi saya itu ya agak kesulitan ketika saya berbicara di depan umum. Ya itu memang ya Bu ya, untuk public speaking itu memang harus perlu latihan dan latihan bukan cuma sekedar ditulis apa, tapi kita memang harus benar-benar dilatih itu juga. Ya, nanti kita juga bersama-sama belajar Bu kita. Ya. Baiklah, sekarang kita akan diskusi yaitu tentang merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah ya Bu ya. Di sini dalam pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1 kemarin, komunitas belajar apa yang sudah Ibu perankan dan pengaruhnya seperti apa? Yang pertama itu yang saya ikuti peran saya itu di Gugus Paut Anggrek, Kecamatan Trucuk. Saya sebagai sekretaris. Ya. Terus pengaruhnya? Pengaruhnya saya yang itu tadi membuat program-program yang bisa membantu guru-guru atau pendidik di Gugus saya. Lebih diperjelas programnya kayak seperti apa gambarannya? Misalkan sekarang lagi booming penggunaan aplikasi Canva, itu saya sebagai narasumbernya, terus aplikasi Time Master, terus apa lagi itu misalkan ada pengoperasian Google Sheet. Google Sheet itu kan bisa diedit sama yang dikasih linknya. Baik sekali ya Bu ya. Jadi Ibu dalam komunitas praktisi sudah berperan ya, sangat aktif sekali yaitu sekretaris, dan bahkan Ibu telah membuat program-program demi kemajuan dalam Gugus Anggrek tadi ya, dan pengaruhnya sangat baik saya karena jenengan kan sebagai narasumber di situ sebagai narasumber dan memberikan berbagi praktek baik apa yang jenengan miliki kepada teman-teman yang lainnya. Terus ini dalam sekolah sendiri ya, apakah sudah merintis untuk komunitas praktisi? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Dan sudah mendapat dukungan dari semua pihak ya. Alhamdulillah sudah. Ya. Terus untuk tantangannya, ada enggak tantangannya di dalam ini komunitas praktisi yang Ibu rintis di dalam sekolahan panjenengan ini? Selama ini belum ada ya tantangan yang kita temukan karena sifatnya pertemuan kita itu fleksibel, jadi kita tidak menentukan satu hari untuk kumpulan misalkan seperti itu. Jadi kita sifatnya fleksibel, apabila ada waktu dan tidak berbarengan dengan rapat yang lain itu kita langsung. Jadi bagus sekali untuk penataan dalam itu ya, untuk fleksibilitasnya dalam menjalani komunitas berarti. Jadi
kita tidak merasa dari terpaksa gitu loh. Kalau festival waktunya fleksibel, nanti kalau misalkan terpaksa kan jadi nggak enak. Terus apalagi ini hal-hal yang menarik dalam pembelajaran merintis komunitas praktisi di sekolah. Adakah hal yang menarik bagi Ibu? Hal menariknya saya waktu itu ya mengubah paradigma teman-teman kelas saya kan, mereka adalah senior dan lebih banyak berpengalaman, tapi untuk mengikuti apa namanya hal baru, inovasi yang baru ini agak kurang. Jadinya itu yang menarik untuk saya agar mereka bisa mengikuti pemahamannya. Itu ya, nanti semoga dalam merubah teman-teman panjenengan untuk paradigma yang inovatif nanti biar pada terbuka semua ya dengan harapannya nanti kan seperti itu. Kemudian ini rencana yang Ibu lakukan dalam pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar berjalan bersama-sama dengan tadi sudah misalkan paradigma dari guru-guru yang lain kan sudah terbuka lah, itu supaya untuk memaksimalkan hasil belajar anak itu gimana Bu rencana ke depannya? Saya mengusulkan anggaran kepada kepala sekolah saya untuk pembelian laptop itu untuk kegiatan administrasi agar lebih mudah dan lebih cepat saja dalam pengerjaan. Jadi untuk untuk pembelian laptop nanti biar guru-gurunya kan ya biar jadi itu nanti untuk menghasilkan keoptimalan dari anak-anak dalam belajar itu nanti ya. Semoga nanti rencana kedepannya Ibu Dewi bisa berjalan dengan lancar. Saya kira diskusi kita tentang komunitas praktisi saya cukup sekian. Nanti kita lanjut untuk melaksanakan yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Pertiwi Karangpaker, Ibu Eni Yuliastuti, SPD AUD. Yang kami hormati ibu-ibu guru dan tenaga kependidikan dan khususnya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten, Ibu Dewi Wiyati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam acara yaitu fasilitasi diskusi visi dan prakasa perubahan. Ibu-ibu, sebelum sesi selanjutnya kita mulai, mohon izin saya akan membawakan pantun ceritanya. Hidup damai adalah seni, masak daging berkemiri, bersyukur di para menjelang siang ini, sejuta nikmat telah diberi. Terima kasih para peserta diskusi yang berbahagia dalam acara hari ini ya. Terlebih dulu perkenalkan saya Heri Yuliastuti SPD AUD, pengajar praktik Angkatan 11 Kabupaten Klaten yang mana nanti akan membersamai Ibu Dewi Wiyati selaku CGP ya, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Klaten. Pada acara ini saya nanti berperan sebagai moderator dan Ibu Dewi Wiyati nanti berperan yang akan memimpin jalannya diskusi. Pada pendampingan kedua ini kita akan bersama-sama yaitu melakukan diskusi yang bertujuan yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah yaitu di TK Pertiwi Karangpaker terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada pertemuan. Yang pertama yaitu nanti pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah TK Pertiwi Karangpaker.
Yang ketiga yaitu pengantar tujuan diskusi. Yang keempat, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang kelima yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keenam yaitu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang ketujuh yaitu penutup. Para peserta diskusi yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar acara ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Kepala Sekolah TK Pertiwi Karangpakel yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Yuliastuti SPD AUD. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berada dalam forum ini. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Rasul teladan kita hingga akhir zaman. Selamat datang saya ucapkan untuk pengajar praktek Ibu Heri Dwi Astuti SPD AUD dan teman-teman guru serta teman-teman pendidikan. Dalam acara fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga dalam kita membersamai calon guru penggerak Ibu Dewi Wiyanti SPD dari TK Pertiwi Karangpakel dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat melakukan perubahan ke arah perubahan pendidikan yang lebih baik. Demikian sepatah dua patah kata dari saya. Dan apabila ada hal yang tidak berkenan dalam perkataan dan perbuatan serta fasilitas yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Kepala Sekolah TK Pertiwi Karangpakel. Acara selanjutnya yaitu pengantar tujuan diskusi, yang mana tadi awal sudah saya sampaikan bahwa terkait cita-cita atau visi dari warga sekolah khususnya yaitu TK Pertiwi Karangpakel. Adapun visi itu sendiri adalah merupakan sebuah tulisan ya ibu-ibu, yang di dalamnya itu terdapat pernyataan dan cita-cita dari sebuah lembaga di masa yang akan datang. Bisa dikatakan visi itu menjadi tujuan masa depan suatu lembaga yang berisi pemikiran-pemikiran dalam benak para pemangku-pemangku kepentingan di lembaga tersebut. Nah, pikiran-pikiran itu merupakan gambaran dari masa depan lembaga yang ingin dicapai. Ibu-ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak itu telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik, yang mana di dalam pembelajaran daring itu ada di modul 1.3. Proses ini diharapkan nanti menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita di sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan terutama yaitu kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini nanti diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap ya nanti semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Nah, dalam pembelajaran calon guru penggerak, ya Ibu Dewi Wiyanti telah menyusun dan memiliki visi untuk jangka panjang. Dengan adanya visi dan diketahui sejauh mana peran
guru penggerak dalam memberikan pendidikan ke arah yang lebih baik. Untuk pembentukan visi itu harus sejalan dengan keadaan sekolah saat ini ya. Jadi kita harus memperhatikan karakteristik dari masing-masing sekolah sehingga akan ada kesinambungan antara aksi nyata dari guru penggerak tersebut. Dan tak lupa kita harus selalu berkolaborasi yaitu dengan teman sejawat, dengan orang tua wali murid, tenaga pendidikan dan sesama guru lain, dan yang terutama juga kepala sekolah. Kita harus selalu berkolaborasi ya. Jadi semua warga itu harus terlibat dalam memperlancar jalannya visi yang telah dijalankan tersebut. Ibu-ibu peserta diskusi yang berbahagia, untuk acara diskusi selanjutnya ya, kita mulai akan diskusi yaitu dengan kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga pendidikan yang akan dipimpin langsung oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Dewi Yati. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman-teman peserta dari kepala sekolah yang telah menghadiri diskusi kali ini. Tujuan diskusi kita adalah perumusan visi tingkat pendidikan paket. Kita akan mulai diskusinya. Sebelum itu saya ingin membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ria, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting pantai Ria itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Kalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Bagaimana perasaan Bapak Ibu usai mendengarkan puisi di atas? Apa yang bergelora dalam dalam Bapak Ibu? Perasaan yang bergelora. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi setiap anggota atau dalam suatu komunitas. Lisa, ini mau menambahkan bagaimana perasaannya setelah mendengar visi ini? Apakah semangatnya tambah bergelora? Apalagi ini di bulan-bulan Agustus. Ya, apalagi ini di bulan-bulan Agustus ya, bulan-bulan menambah nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian acara selanjutnya yaitu saya akan membacakan visi saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi pembelajar yang kritis, kreatif, dan berintegritas tinggi melalui pendekatan pembelajaran yang inklusif dan inovatif. Itu visi diri saya. Kemudian visi sekolah kita adalah menciptakan anak yang mandiri, kreatif, beneran, kritis, nasionalis, dan berakhlak mulia. Pertanyaan yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita?
visi sekolah yang ada di TK Merdeka Paket ini itu sudah mencerminkan anak yang mandiri, kreatif dan bernalar, kritis, nasionalis dan berakhlak mulia. Kemudian saya kasih. Terima kasih Buni. Mungkin dari Bu ini ada tambahan. Apakah sudah mencerminkan anak kita Bu ini? Untuk di TK Karangpagal ini untuk alhamdulillah sudah mencapai untuk visi sekolahnya. Alhamdulillah sudah target tercapai. Semoga kita dapat mengembangkan lagi, tetap semangat. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Maaf saya sebut. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid yang lain? Bu Dwi? Sudah menjadi pembeda. Alhamdulillah di sekolah pendidikan rangka sudah berbeda ya, karena sudah di TK Merdeka menunjukkan benar yang ada sekali. Oke, berikutnya seperti itu. Terima kasih Bu Dwi. Kemudian kita lanjut ya pertanyaan yang ketiga. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Saya mau menjawab pertanyaan ini. Untuk visi sekolah ini pihak pada murid untuk pelajarannya, kita sebagai pendidik sudah mengupayakan itu dan alhamdulillah bisa berpihak pada murid juga. Jadi sudah berpihak pada murid itu maksudnya pembelajarannya, misalnya kita itu sudah memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat. Kita mengarahkan area-area dalam permainannya menggunakan bahan dospat dan pendekatan yang kita pakai Montessori. Saya kira visi kita sudah berpihak pada murid. Kemudian kalimat rumpang kita akan mengisi kalimat rumpang ini. Ibu-ibu akan menggunakan yang sudah saya sediakan, dan saya meminta teman-teman untuk menjawab kalimat rumpang ini sesuai dengan pemikiran teman-teman semua. Nomor 1 warnanya pink. Kita memimpikan murid yang bisa ditempelkan di sebelah sini. Satu saja, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua kita pakai yang warna hijau. Pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah
di sekolah kita mengutamakan lanjut pertanyaan yang keempat, warnanya lilat. Lilat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa lanjut pertanyaan yang kelima, hak oren. Hak oren. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk pertanyaan nomor 5. Yang terakhir mana hijau toska. Pertanyaannya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa terima kasih, saya akan membacakan istilah rumah yang telah kita memimpikan murid-murid yang saya impikan adalah murid yang kreatif dan mandiri. Ya. Terus yang kedua, kita memimpikan murid yang berpikir kritis, mandiri, rasa tahu yang tinggi. Kemudian kita memimpikan murid yang mandiri. Kita memimpikan murid yang kondusif namun tetap kreatif. Kemudian yang terakhir, kita memimpikan murid yang berakhlak. Itu tadi yang kalimat rembang nomor 1. Kemudian kalimat rembang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu dibimbing dan dididik. Kemudian selanjutnya, individu yang unik. Ya. Anak-anak kita memang unik sekali ya Bun. Kemudian ada lagi, kita percaya bahwa murid adalah aset yang berharga bagi masa depan. Keren sekali Bapak. Jadi murid adalah anak-anak yang pintar dan berakhlak yang baik. Nanti kita percaya bahwa murid adalah aset yang perlu kita bimbing dan didik untuk masa depan yang cerah. Kalimat rembang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama tadi ada yang menjaga kebersamaan, kekompakan. Di sekolah kita mengutamakan kebahagiaan
murid. Terus perkembangan dan kemampuan anak serta bakat dan minat anak. Yang terakhir, mengutamakan mengajar anak-anak. Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kasih sayang bu guru adalah tulus. Di sekolah banyak teman dan bersama guru. Proses belajar adalah perjalanan yang penuh tantangan namun menyenangkan. Belajar itu untuk menjadi pintar. Belajar sambil bermain sambil belajar adalah hal yang paling menyenangkan dan guru mendidik dengan tulus. Dan pertanyaan kalimat rumpang yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk maju bersama. Saya menjawab belajar, terus berusaha semaksimal mungkin dan berinovasi demi pembelajaran yang terbaik. Terus berinovasi dalam metode mengajar, mengembangkan pembelajaran yang lebih baik. Kalimat rumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham adalah berkolaborasi dan komunikasi adalah kunci utama. Kekompakan adalah kunci keberhasilan dan kemajuan sekolah. Ketulusan dan keikhlasan itu hal yang utama dalam mendidik. Harus berkolaborasi dan berkomunikasi yang baik antar guru dan orang tua. Bekerja sama dan berkolaborasi saat mengajar. Jadi sebagian besar ini sedang mencantumkan komunikasi serta kolaborasi. Itu kalimat rumpang yang telah kita isikan. Selanjutnya, apa itu visi? Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan suatu individu, organisasi, atau entitas lainnya. Visi merupakan pernyataan yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Visi haruslah inspiratif, jelas dan mencerminkan identitas inti dari individu, organisasi, atau entitas tersebut. Pendekatan inquiry apresiatif, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan potensi positif daripada masalah dan kekurangan. Dalam konteks mengidentifikasi potensi diri, pendekatan ini melibatkan refleksi mendalam terhadap pengalaman positif dan pencapaian yang telah diraih. Nah, ini saya menggunakan metode ATAP. Yang pertama itu awal atau aset yang kita miliki, yang di tingkat berdiri kita miliki, yaitu kekayaan budaya lokal yang melimpah, nilai-nilai Pancasila yang tertanam kuat dalam masyarakat, serta keberagaman yang mencerminkan semangat kebangsaan. Selain itu, sistem pendidikan yang terus berkembang dan guru-guru yang berdedikasi juga menjadi aset yang berharga untuk mencapai visi tersebut. Kemudian yang selanjutnya T, tantangan. Pengaruh globalisasi dan teknologi yang tepat dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal dan semangat kebangsaan. Tantangan lainnya adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya di sekolah yang dapat menghambat pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang terakhir, aksi. Pertama, memperkuat kurikulum yang menekankan nilai-nilai Pancasila, kreativitas, dan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelatihan guru agar mereka dapat mendidik siswa dengan lebih efektif. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas ke seluruh pelosok negeri. Keempat, mengadakan program-program ekstrakurikuler yang menanamkan semangat kebangsaan dan budaya lokal pada siswa.
antara berbagai pihak pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai sebuah visi. Selain itu, pentingnya adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Pancasila. Pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kepribadian siswa sebagai generasi penerus bangsa. Kita akan mengenal baca itu untuk membantu kita dalam menyusun visi lembaga yang baru, yaitu B untuk berteman, ambil pelajaran, G untuk gali impian, C untuk jabarkan rencana, dan yang terakhir A untuk atur eksekusi. Prakarsa perubahan mewujudkan lembaga pendidikan terdepan yang menciptakan generasi anak-anak yang kreatif, cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai moral serta budaya. Ambil pelajaran. Apakah di antara rekan sejawat yang telah berhasil menerapkan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai moral serta budaya? Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai moral serta budaya sudah tercapai? Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Siapakah menciptakan generasi anak-anak yang kreatif, cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, berbasis nilai-nilai moral serta budaya? Mari kita susun visi sekolah kita bersama. Jawabannya, renungkan apa yang sudah baik di sekolah kita atau hal positif dan berpihak pada murid. Kemudian tuliskan visi masing-masing guru di selembar kertas dan tempelkan di papan. Terakhir, mari kita analisis bersama. Ayo Bunda, kita mulai menyusun visi. Renungkan apa yang sudah baik di sekolah kita, berpihak pada murid. Kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang sesuai dengan bakat atau minat murid kita. Terima kasih Bu Lisa untuk jawaban yang pertama tadi. Nomor 2, silakan tuliskan visi masing-masing di selembar kertas. Oke, terima kasih teman-teman sudah membuat visi. Saya akan bacakan visi yang pertama, itu dari Bu Eni. Visinya menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam membentuk generasi anak-anak yang kreatif, cerdas, berkarakter, dan peduli lingkungan melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, dan berbasis nilai-nilai moral serta budaya. Itu visi dari Bu Eni. Kemudian dari Ibu Fajruni Ningsih, itu menjadi taman kanak-kanak unggulan yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, kreatif, dan inspiratif, di mana setiap anak dapat tumbuh dan berkembang berkoneksi penuh mereka. Kami berkomitmen untuk membentuk generasi anak-anak yang berkarakter, cerdas, mandiri, dan berwawasan global dengan menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan akademis melalui pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan holistik.
dari Bu Dwi, itu visinya mewujudkan generasi anak usia dini yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia melalui pembelajaran yang menyenangkan dan lingkungan yang aman serta mendukung pengembangan potensi anak secara optimal. Dari Bu Lisa, menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif di mana setiap anak dapat berkembang secara holistik. Kemudian dari Bu Lastri, menjadi taman anak-anak unggulan yang menginspirasi dan mendidik generasi anak-anak Indonesia untuk berkembang secara holistik, kreatif, dan berkualitas. Demikian tadi visi dari teman-teman semuanya. Terima kasih sekali. Kemudian ini adalah hasil visi bersama kita, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkarakter, kreatif, dan bernalar kritis, serta berbudaya dengan semangat kebangsaan yang tinggi, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian tadi diskusi perumusan visi untuk TK Pertiwi Karangpaker. Kegiatan hari ini telah selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Heri Dwi Astuti selaku moderator. Terima kasih kepada Ibu Dewi yang sudah memimpin diskusi pada hari ini. Para peserta diskusi yang berbahagia, baiklah sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Semoga hasil dari diskusi tadi dapat bermanfaat untuk perubahan sekolah TK Pertiwi Karangpaker yang lebih baik. Marilah acara selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya selaku moderator sekaligus pengajar praktek menyadari apabila selama proses diskusi tadi ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan di ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di awal dengan pantun ya ibu-ibu, saya juga akan mengakhirinya dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Selamat ya, selamat. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang perlu saya perbaiki ke depannya itu tetap sama, yaitu public speaking saya very. Saya perlu banyak belajar. Baiklah ya, memang harus tetap konsisten apa yang menjadi perlu diperbaiki itu tadi. Semoga nanti kedepannya kita harus belajar untuk melatih untuk public speakingnya nih. Terus untuk rencana tindak lanjut seperti apa yang Ibu harapkan kedepannya? Tindak lanjut saya yaitu membuat inovasi pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Tadi ya yang kayak tadi nyenengan ingin dalam fasilitas dengan menggunakan IT itu tadi, laptop itu tadi. Terus kemudian kan untuk mengkolaborasikan dengan pembelajaran yang anak itu ya biar lebih aktif lagi karena dengan IT kan nanti anak-anak akan lebih menarik ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya ya bisa berjalan dengan lancar. Apakah Bu Dewi dalam hal tersebut membutuhkan dukungan Bu? Tentu saja saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalkan teman sejawat, kepala sekolah, masyarakat, dan pemerintah desa atau dinas pendidikan. Semuanya saya membutuhkan dukungan mereka semua. Baiklah, untuk rencana tersebut kira-kira mau dilakukan kapan Bu? Secepatnya Ya Bu ya. secepatnya. Semakin cepat semakin baik.
nanti akan saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Siap, Bu Edi. Semoga Siap. nanti kedepannya rencana-rencana Ibu itu untuk pembelajaran yang inovatif kepada anak-anak dengan difasilitasi dengan kolaborasi teman sejawat dan kepala sekolah dengan adanya itu tadi mau adakan rencana untuk laptop ya pembelajarannya dengan IT. Nah, semoga nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baiklah Ibu Dewi, terima kasih ya telah melaksanakan pendampingan individu yang kedua ini dengan baik dan alhamdulillah lancar ya dari awal sampai akhir pada sesi ini ya. Mohon saya tunggu nanti kabar baiknya. Semoga cerita-cerita yang terkait dengan pembelajaran-pembelajaran inovatif yang Ibu rencanakan tadi kedepannya bisa Ibu segera mulai dan kelanjutannya nanti bisa berbagi praktik dengan komunitas praktisi ya khususnya di sekolah Ibu TK Pertiwi Karangpakal dan selanjutnya nanti bisa ke komunitas yang lebih ke dengan guru-guru yang lain seperti gugus atau PGDD atau yang GTKI atau PKG dan selanjutnya nanti supaya bisa berkembang. Ibu Dewi, terima kasih yang telah meluangkan waktunya ya dalam pendampingan individu kedua ini. Sampai jumpa untuk pendampingan selanjutnya nanti ya. Untuk pendampingan yang ketiga nanti lembar kuesioner dan umpan baliknya nanti tolong disebarkan kepada 5 teman sejawat dan kepala sekolah serta 5 dari perwakilan dari anak-anak. Dan nanti untuk uploadnya nanti sampai due date-nya adalah di pendampingan individu yang ketiga itu batasnya ya, untuk penguploadannya. Saya kira dari saya cukupkan sekian. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sebelum acara ini kita tutup pendampingan individu yang kedua, mari kita tetap lalu berdoa ya. Ya, berdoa kita mulai. Doa selesai. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Edi. Sama-sama. Semoga nanti ya saya tunggu kabar baiknya.